Iya, apa nama istilahnya? Tadarruj. Apa bahasa Indonesianya? Bertahap dalam dakwah, mengedepankan mana yang paling penting di antara yang penting. Ya, jadi itu cara dakwah. Jangan diajarkan sholat dulu, wong tauhid belum benar, gitu. Makanya para duat di kita ini nggak mau mendakwakan tauhid karena tauhid katanya begitu. Tauhid itu katanya dianggap nanti memecah belah, ya. Sehingga umat nggak pintar-pintar tentang tauhidnya. Terus saja banyak berbuat kesyirikan. Rajin sedekah pun jemaah, sebanyak apapun sedekah, sholat, tahajud, nangis sampai air mata darah keluar pun, kalau syirik ya ndak manfaat sama sekali, gugur amalannya. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, batal amalanmu dan kau rugi di akhirat. Ya. Jadi ini penting, makanya ngaji tauhid diulang-ulang kayak gini itu penting. Karena percuma amalan sehebat apapun, tiga manusia loh jemaah. Pertama para pembaca Quran, orang yang menuntut ilmu, lalu yang dermawan, lalu yang jihad berperang di medan perang membunuh orang-orang kafir. Tapi kenapa dijebloskan ke neraka? Karena tidak ada rusak yang tauhidnya. Dia syirik dengan melakukan riya dalam ibadah itu, ingin dipuji. Maka penting mengkaji tauhid ini karena dia dasar. Ya. Baik, jadi bagaimana cara dakwah yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz, yakni wahia at-tadarruj fi dakwah bihasabil ahammi fal aham. Bertahap dalam dakwah sesuai dengan mana yang penting di antara yang penting, mana yang paling penting di antara yang penting. Nah, yang ketiga, madah ad-dakwah, mengetahui madah ad-dakwah, materi dakwah. Yang pertama apa? Kondisi mad'u ya. Yang kedua apa? Thariqat dakwah ya. Yang ketiga, madatud dakwah. Madah itu materi. Apa materi dakwahnya jemaah? Materi dakwah apa? Materi inti dakwah seluruh para nabi dan rasul. Nah, wahia at-tauhid fil awal, thumma as-salati, thumma az-zakah. Tauhid yang pertama, lalu salat, lalu zakat. Ini tiga ibadah yang penting. Kemudian ketika Nabi mengutus Mu'adz ini berapa orang jemaah? Nabi mengutus Mu'adz berapa orang? 1 orang Mu'adz. Nah ini menunjukkan dan ini bantahan kepada ajaran Hizbut Tahrir yang dulunya juga dia ajaran Mu'tazilah. Makanya Hizbut Tahrir itu disebut oleh para ulama, di antara Syekh Albani rahimahullah mengatakan Hizbut Tahrir itu adalah Mu'tazilah gaya baru. Karena mengusung ajaran Mu'tazilah, katanya hadis ahad itu tidak bisa digunakan dalam urusan akidah. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak banyak, hanya 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, itu katanya tidak bisa dijadikan hujah untuk urusan akidah. Hadis itu jemaah, cara sampainya kepada kita, jalur periwayatan hadis itu ada 2 macam. 1 disebut hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak. Yang orang banyak itu mustahil sepakat mereka untuk berdusta. Itu mutawatir namanya. Seperti Quran. Quran itu diriwayatkannya sampai kepada kita tuh cara periwayatannya itu mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak. Ya, mustahil sehingga ada dusta, mereka berencana berdusta karena orang banyak sekali yang meriwayatkan. Yang kedua, jalur periwayatan hadis kepada kita itu istilahkan dengan ahad namanya. Ahad itu apa? Ya tidak mutawatir. Nah, dan ahad ini ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan hadis fard namanya, hadis yang diriwayatkan hanya oleh 1 orang.
Contohnya hadis, misalnya hadis Umar bin Khattab tentang hadis Jibril itu. Afwan, bukan hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab, hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis fard namanya, diriwayatkan oleh Umar saja. Yang lain enggak ada yang meriwayatkan. Yang kedua disebut hadis aziz. Hadis ahad itu yang diriwayatkan oleh 2 orang. Yang ketiga hadis masyhur namanya, yang diriwayatkan oleh 3 orang. Nah, kalau sudah lewat 3 berarti hadis apa namanya? Mutawatir. Nah, kata Mu'tazilah, hadis yang diriwayatkan tidak mutawatir itu tidak bisa digunakan untuk urusan akidah katanya. Kenapa? Kok dibeda-bedakan antara akidah dengan yang bukan akidah? Bukankah dua-duanya agama? Kata dia enggak, beda. Kalau akidah harus yang sifatnya yakin, jangan sifat dhon katanya. Hadis yang si ahad itu sifatnya dhon, tidak meyakinkan ahad itu. Lu kok bisa ya? Hadis itu kan kalau sudah sahih dari Nabi wajib kita imani itu sabda Nabi. Tapi mereka enggak. Dan para ulama, para jemaah perhatikan di sini, membedakan hadis ada istilah mutawatir dan istilah ahad. Bukan berarti untuk dipilah-pilah seperti itu, karena hadis kalau sudah sahih, baik mau mutawatir mau ahad, kalau sudah sahih ya sahih, berguna untuk urusan akidah, urusan ibadah. Tapi bagi Mu'tazilah tidak. Nah, dasarnya apa? Dasarnya akal saja. Mereka kan Mu'tazilah itu kaum yang mengorbankan akal daripada wahyu. Dibantah oleh hadis siapa tadi? Ibnu Abbas ini, hadis Mu'ad ini. Nabi ngutus ke Yaman, Mu'ad sendirian. Padahal ngomongin masalah akidah, masalah agama seluruhnya. Artinya sah ya, hadis ahad dalam urusan akidah, tidak seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Ya, demikian. Kemudian dari hadis ini para jamaah, sebelum kita baca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah, di dalam hadis ini kenapa yang disebutkan hanya setelah tauhid hanya apa? Hanya apa jemaah? Salat dan zakat saja. Enggak menyebut yang lain, misalnya puasa dan apa rukun Islam? Haji. Kenapa? Taib. Jawabannya ada beberapa jawaban. Jadi judulnya apa? Apa sebabnya dalam hadis hanya disebut salat dan zakat tanpa menyebut puasa dan haji? Baik, itu juga rukun Islam. Sebabnya ada beberapa sebab. 1, anna dzalika kana bihasbi nuzulil faraid wal amri biha. Ya. Yang pertama apa? Sesuai dengan turunnya kewajiban dan perintahnya, yakni belum diwajibkan saat itu gitu. Karena hal itu sesuai dengan turunnya perintah. Ya. Jadi karena yang pertama hanya salat dan zakat, maka mungkin puasa belum dan semisalnya. Itu jawaban pertama. Jadi apa bahasa kitanya jemaah? Karena hal itu sesuai dengan turunnya kewajiban dan perintah kewajiban tersebut. Atau yang kedua, anna ar-rasul iqtasara 'ala al-arkanil 'azimatil asasiyyati allati yuqatal man tarakaha. Atau yang kedua, karena Rasul mencukupkan dari 2 ini, karena yang 2 ini adalah 2 rukun yang asas yang diperangi orang kalau meninggalkannya. Nah, jadi dia rukun yang agung gitu, yang asas. Apa sih yang asas itu? Yang sangat mendasar. Nah, yaitu salat dan zakat. Yang ketiga jamaah, bisa kemungkinan karena salat dan zakat ini adalah rukun yang nampak pada manusia dalam pelaksanaannya. Nampak. Adapun puasa, maka ini rahasia antara Allah dan makhluk. Nah,
Jadi sebagian ulama intinya ada yang mengatakan karena ini rukun yang paling agung ya, atau yang kedua karena memang belum diwajibkan gitu saat itu. Nah, tapi kalau belum diwajibkan para jamaah, ya, nampaknya pendapat ini kalau belum diwajibkan nampaknya lemah ya. Kenapa lemah? Karena Mu'adz diutus ke negeri Yaman ini oleh Nabi itu di akhir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Mu'adz berangkat ke Yaman ini, pulangnya beliau tidak ketemu dengan Rasulullah sudah. Keburu wafat. Ya, tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan itu dilepas oleh Nabi, itu perpisahan terakhir dengan Nabi di dunia ini. Dengan Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi kata para ulama diutusnya Mu'adz ini menurut pendapat yang kuat yaitu pada tahun ke-10 qabla Hajjatil Wada', sebelum haji wada'. Ya, berarti kan sholat, zakat, puasa kan sudah. Makanya pendapat yang kuat dalam hal ini ya wallahu alam, karena dua rukun ini merupakan dua rukun yang agung itu saja. Kenapa hanya disebut puasa dan zakat? Ya. Nah, jadi kapan diutusnya Mu'adz ke Yaman? Al-aqrab wallahu taala alam fi sanah al-ashirah qabla hajjatil wada'. Tahun ke-10 sebelum haji wada'. Nah, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, jadi Imam Bukhari membuat bab, judulnya bab Ba'thi Abi Musa wa Mu'adz ila Yaman qabla hajjatil wada'. Ya. Bab diutusnya sahabat Abu Musa dan juga Mu'adz bin Al-Jabal ke negeri Yaman itu sebelum haji wada' katanya. Nah, dan Mu'adz terus di Yaman sampai pulang pada saat Khalifah Abu Bakar. Jadi tidak ketemu lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu diutus oleh Abu Bakar untuk berdakwah ke Syam setelah itu, dan wafat di Syam. Kenapa? Wafatnya kena ta'un. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warḍahu. Baik. Tapi kita baca penjelasan dari Syekh. Ba'atha Mu'adzan, yani Nabi ba'atha mengutus Mu'adz, maksudnya wajahu wa arsalahu. Yani maksudnya mengutus Mu'adz, mengarahkan wajahu ya. Mengarahkan Mu'adz dan mengutusnya ke Yaman maksudnya. Ilal Yaman, ilal Yaman, ke Yaman, ay ilal iklim al-ma'ruf janubi al-jazirah al-arabiyah. Yani ke iklim itu apa namanya, wilayah yang dikenal janubil jazirah, di sebelah apa janub itu, selatan jaziratul Arab. Da'iyan ilallah, sebagai dai, mengajak menyeru kepada agama Allah, wa waliyan ya, dan juga diangkat sekaligus sebagai waliyan. Wali itu ya sebagai pemimpin di situ, wa qadiyan, dan juga sebagai qadhi, hakim. Ya, wa dzalika fi sanati 10 minal hijrah. Dan hal itu terjadi pada tahun berapa? 10 Hijrah. Taib ahli kitab hum al-yahud wa nasara. Yang disebut dengan ahli kitab maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan ahli kitab itu ada dua macam jemaah ya. Disebut ahli kitab para jemaah bukan berarti dia itu pinter apa, ahli di sini bukan ahli dalam bahasa Indonesia jemaah. Kalau ahli dalam bahasa Indonesia kan pinter ya, ahli masak, pinter masak. Bukan itu maksudnya.
Jadi ahli itu di dalam bahasa Arab bisa bermakna pemilik. Ya, pemilik kitab. Ini maksudnya orang yang diberi kitab, itu maksudnya. Pemilik kitab Taurat, pemilik kitab Injil. Disebut ahli kitab itu pemilik kitab. Yani alladzina yu'tul kitab. Orang yang diberi kitab maksudnya. Bukan ahli bahasa Indonesia. Wah, ahli ini. Ini kurang ahli. Bukan itu maksudnya. Baik. Nah, ahli kitab itu ada 3 tingkatan jemaah sekalian. Jadi disebut ahli kitab itu bukan dalam rangka pujian gitu loh jemaah ya, paham ya? Hanya sekedar li ta'rif saja, min ajli ta'rif saja. Untuk mengenal gitu saja, dikenal saja, bukan untuk memuji. Jelas ya? Bukan untuk pujian disebut ahli kitab itu, karena mereka orang yang menyimpang dari kitab-kitab mereka sendiri gitu. Mereka yang merubah, mengotak-atik kitab-kitab mereka. Jadi penyebutan ahlul kitab bukan min babi al-madhi, tapi min bab at-ta'rifi faqat. Disebut ahli kitab bukan untuk memuji, tapi sekedar untuk dikenal saja, penyebutan saja. Nah, ahlul kitab itu ada 3 tingkatan jemaah. Yang pertama, man kana qabla tahrif, sebelum tahrif. Sebelum tahrif, sebelum perubahan-perubahan, maka mereka adalah ahli kitab yang digelari orang-orang Islam, muslimun mereka itu. Ya. Man kana qabla tahrif fa haula yutlaq alaihim ahlul kitab wa hum muslimun. Jadi sebelum tahrif maka mereka dimutlakkan dinamai al-kitab dan mereka orang-orang Islam atau muslimun. Yang kedua, man kana ba'da tahrif, ahli kitab yang setelah adanya tahrif, perubahan-perubahan kitab-kitab mereka, ya. Maka mereka dikenal sebagai al-muharrif, orang yang merubah, menyelewengkan. Nah, dan mereka inilah yang hidup di zaman Nabi. Mereka disebut juga ahli kitab, namun yang menyelewengkan dan hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga siapa? Hum al-muntasibuna ila ahli kitab. Nah, yang ketiga ini mereka yang menyandarkan saja ya kepada ahli kitab secara nama. Secara nama. Itu yang ada di zaman sekarang kita ini. Setelah zaman Nabi, zaman sekarang. Namun dalam hukum ya sama para jamaah ya. Karena tidak dibedakan, karena mereka semua dihukumi sama. Di zaman Nabi juga ahli kitabnya sudah berbuat ya kekufuran, dihukumi kafir oleh Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa salisu tsalatsa. Innal ladziina kafaru min ahlil kitab. Nah, li'annahum kanu fil Yaman, karena mereka di Yaman, kita lanjutkan. Karena mereka di Yaman, keberadaannya di Yaman aksar min musyrikil Arab, lebih banyak dari orang-orang musyrik Arab, atau aglaba, atau lebih mendominasi. Ya. Contohnya siapa jemaah? Ada orang Yahudi dari negeri Yaman yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Siapa dia? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Nah, kemudian syahadatu yajuju fiha rafa ala anahu ismu yakun muakhkharun. Syahadatu boleh dibaca rafa, ini syahadatu,
Yang mana kalau dibaca rafa berarti posisi dia dalam kaidah bahasa Arab namanya al-anahu ism yakun muakhar, isim yakunu yang diakhirkan, sementara wa awal ya, wa awwalu itu khabaruha muqaddam, itu khabar yang diawalkan. Wa yajuzul aks, atau boleh sebaliknya, yakni dibaca fathah syahadata ya, yang mana syaratnya awalnya harus dibaca marfu awwalu, awal fayakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau dibaca awwala, syahadatnya dibaca syahadatu. Kalau dibaca syahadata, awalnya dibaca awwalu. Kalau dibaca awwala, syahadatu. Kalau dibaca awwalu, syahadata. Gitu ya. Wa fi riwayatin ay fi riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari, maksud dalam sebuah riwayat yang lain, yakni riwayat lain dari Sahih Bukhari. Baik, atau kalidzalik ay syahidu, mentaatimu pada hal tersebut, yakni mereka bersaksi ya, wanqadu lid'awatika, dan tunduk kepada dakwahmu, wa kafaru, dan kufur bima tu'badu min atau bima yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap yang disembah selain Allah. Jadi bukan sekedar taat menyembah Allah, tapi sesembahan selain Allah tidak dikufuri, bukan itu tauhid. Jelas jemaah? Misalnya kita berdakwah kepada orang kafir ya. Misalnya contoh kita dakwah kepada orang kafir. Orang kafir ya sudah mau sholat, mau nyembah Allah, tapi sesembahan dia yang dulu tuh juga tetap disembah. Itu dakwah kita belum berhasil, dan belum orang itu dikatakan bertauhid gitu. Jadi arti tauhid, maka kita harus menjelaskan kepada mereka, kalau kamu masuk Islam berarti kamu nyembah hanya Allah yang zat yang satu saja. Sembahan selain Allah wajib kamu tinggalkan. Jangan sampai dipahami nyembah Allah oke, nyembah selain Allah juga oke. Jadi kiri kanan oke gitu artinya. Enggak begitu tauhid. Makanya di sini ata'uka lidzalik ay syahidu ya, wanqadu lida'watika wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Ini mereka bersaksi dan tunduk kepada dakwahmu serta mengkufuri, mengingkari semua sembahan selain Allah. Iftaradu alaihim ay iftaradu maknanya aujaba alaihim. Ata'uka lidzalik, iftaradu alaihim apa artinya? Memfardukan atas mereka, yakni aujaba alaihim, mewajibkan atas mereka. Atau kali dalik, mentaatimu pada hal tersebut, yakni apa? Amanu bi fardiyati, mengimani ya, bi fardiyatiha, kefarduannya, wa qumuha, dan menegakkannya, maksudnya salat ya. Terus iftaradu alaihim sadaqah, maksud sadaqah yakni aujaba alaihimuz zakata, zakat. Dan zakat ini para jemaah pembagiannya kan 8 golongan. Nah, ketika Nabi menyebutkan di sini hanya satu, itu bukan berarti membatasi, tetap dibagi kepada 8 golongan. Namun disebutkan fuqara karena yang paling berhajat ya pada saat itu yang fuqara. Jadi kita boleh membagikan zakat kepada satu golongan, tidak harus 8, mana yang diprioritaskan saja. Dan yang perlu digarisbawahi, yang disebut dengan sabilillah dalam mustahik zakat yang 8 itu, sabilillah itu berjamaah bukan jalan-jalan kebaikan, sehingga bangun masjid, bangun pesantren, bangun jembatan, sekolah. Bukan itu sabilillah dan yang dimaksud dalam mustahik zakat yang 8 golongan yang di surah Taubah ayat 60. Bukan itu. Tapi sabilillah adalah yang pertama, peperangan dan biaya peperangan serta gaji prajurit perang. Sabilillah itu. Yang dimaksud fisabilillah ini al-jihad fisabilillah. Yang kedua, Imam Ahmad menafsirkan sabilillah adalah biaya haji bagi yang miskin. Nah, jadi orang yang haji kurang dana boleh diambil dari zakat. Masuknya mana kelompoknya nih? Ya, kelompoknya adalah kelompok orang yang sabilillah. Ya.
Jadi keliru besar kalau zakat dipakai untuk bangun masjid, jembatan, sekolah dengan alasan sabilillah. Keliru. Nah, kalau tidak ada, mungkin sekarang seperti apa yang tidak ada ya, Ibnu Sabil kayaknya sulit sekarang ini. Ibnu Sabil itu orang yang putus bekal, musafir yang putus bekal. Masa ada sekarang jemaah? Kalau dulu walaupun kaya raya di kampungnya, tapi ketika safar putus bekalnya, itu bisa berhak dapat zakat walaupun di kampung di negerinya kaya raya. Kenapa? Dulu nggak ada ATM untuk transfer jemaah. Jadi orang kaya bisa saja habis bekal di jalan. Kalau sekarang orang kaya tinggal transfer, masa dari zakat? Gitu, kalau kaya gitu ya. Nah, itu juga sulit kalau sekarang seperti itu. Riqab, memerdekakan budak juga sudah nggak ada, sulit. Makanya silahkan prioritaskan mana yang paling penting dalam pembagian zakat. Nah, kemudian iyyaka, hati-hatilah, yakni kalimat tahdzir, kata peringatan, kalimat itu kata maksudnya, tahdzir. Wa qaraima mansub ala tahdzir, ya karena iyyaka setelah iyyaka itu harus mansub, makanya wa qaraima, wa iyyaka atau iyyaka wa qaraima. Kenapa mansub qaraima enggak qaraimu, enggak qaraimi misalnya? Karena dia setelah iyyaka. Naam. Ala at-tahdzir, mansub ala at-tahdzir. Ya. Jam'u karima, dia bentuk jama dari kata karima. Jadi qaraim itu jama. Ya, jadi karimatun, karimatani, karaimu. Karimatun satu, karimatani dua, karaimu banyak. Jama. Wahia, apa itu artinya karimatun? Artinya khiyarul mal wa nafaisuhu, harta yang terbaik yang paling berharga. Nafais, nafisah, nafisah ya. Maka ini nama bagus para jamaah untuk nama perempuan nafisah, atau laki-laki boleh juga nafis. Siapa namanya? Nafis. Apa artinya? Berharga, istimewa, berharga. Nafisah, yang sangat berharga. Perempuan nafisah. Ini boleh juga dipakai nama orang di Arab ini, nafis atau nafisah. Ya, jadi nafais, nafais bentuk jama dari nafisah. Nafisatun, nafisatani, nafaisu. Kemudian ittaqi da'watal madlum. Nah, ittaqi da'watal madlum artinya apa? Ihdarha. Ya, berhati-hatilah yani. Waj'al bainaka wa bainaha wiqayah. Jadikan antara engkau dan doanya orang yang terkena itu penjagaan, wiqayah. Dengan apa? Bi fi'lil adl. Caranya dengan berbuat adil, jangan berbuat zalim. Kalau kita zalim sama orang, nanti orang mendoakan kita. Hati-hati jemaah. Kita kadang-kadang lupa ya, misalnya kita berbuat apa di jalan, hatta di jalan hal yang sepele jemaah. Di jalan ngerjain orang, naudzubillah. Orang yang dikerjain marah. Oh dasar serontol apa, terus ngomong macam-macam sampai akhirnya dia melaknat sampai mendoakan jelek. Mampus lu, kecelakaan lu misalnya, naudzubillah. Jangan sampai orang anggap sepele hal seperti itu. Lagian kita sebagai mukmin ngapain ngerjain orang kayak gitu di jalan? Harusnya kita nih di jalan penuh rahmat. Bahkan orang berbuat salah kita maafkan. Kita berbuat banyak kebaikan di jalan. Ya. Cara berkendara kita, ya, cara jalan kita di pasar, ketika belanja, ketika beli, berusaha menjadi rahmah. Bukan malah kita menjadi orang yang berbuat zalim kepada sesama kita. Nah, jadi bagaimana cara berhati-hati menjaga diri dari doanya orang yang teraniaya? Dengan cara bifi'lil adli wa tarkil zulmi. Berbuat adil, meninggalkan zalim, meninggalkan kezaliman. Fa innahu, yani maksudnya ai al-hal wa syan, karena sesungguhnya keadaan maksudnya di sini. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia
dengan Allah itu penghalang, ai la tuhjabu anillah, jadi tidak terhalangi atas Allah, bal turfa ilaihi fayaqbaluha, bahkan dia akan sampai kepada Allah dan Allah akan menerima, akan mengijabahnya doa orang tersebut. Akhrajahu, ya, hadis diriwayatkan oleh keduanya, maksudnya apa? Keduanya diriwayatkan oleh keduanya, dikeluarkan oleh keduanya, yakni akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaini, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Baik. Kemudian jemaah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global tentang dalam hadis tadi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabalin, ya, lamma wajjaha Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, yakni maksudnya mengirim, ya, Mu'adz ila Yaman, ke Yaman, nah, ila iklimi al-Yaman. Iklim itu apa? Kalau iklim itu seperti daerah atau wilayah, ya, maksudnya Yaman. Da'iyan sebagai da'i Allah kepada Allah, wa mu'alliman sebagai mu'allim yang mengajari. Nah, maka rasama lahu al-khuttah allati yasiru 'alaiha fi da'watihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rasama, membuat gambaran, ya, membuat gambaran, ya, al-khuttah, langkah-langkah, khuttah itu allati yasiru, yang dia berjalan, yakni Mu'adz alaiha, di atasnya, fi da'wati, dalam dakwahnya, nah, dalam dakwahnya. Fabayyana lahu, maka Rasul menjelaskan kepada Mu'adz, annahu, bahwasanya Mu'adz sayuwajihu qauman, akan berhadapan dengan suatu kaum, yaitu apa? Ahla ilmin wa jadal, kaum yang berilmu, yaitu Yahudi, dan ahli debat dia, minal Yahudi wan Nasara, dari Yahudi dan Nasrani. Nah, bedanya Yahudi dan Nasrani apa jemaah? Kalau Yahudi itu berilmu namun malas beramal, kalau Nasrani semangat beramal namun bodoh, tidak berilmu. Itu bedanya. Makanya diistilahkan kalau Nasrani itu sesat, kalau Yahudi al-maghdub, yang dimurkai Allah, yang kita selalu baca di dalam surah Al-Fatihah kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdubi al-yahud waddallin ay an-nasara. Nah, jadi yang dimurkai Yahudi karena berilmu enggak mau amal, yang sesat yakni Nasrani karena beramal tanpa ilmu. Nah, liyakuna ala agar supaya Mu'adz, nah, ahbatin limunadaratihim, supaya Mu'adz ala ahbatin limunadaratihim, supaya Mu'adz bersiap untuk berdebat, ya, mendebat mereka. Berarti debat boleh apabila dengan cara yang baik. Wajadilhum, apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tidak cara ahsan nggak boleh debat. Hukum asal debat itu dilarang. Jadi hukum asal seorang muslim tidak boleh debat. Ini hukum asal. Karena debat jadi orang-orang yang ragu, debat jadi orang-orang kafir. Jadi hukum asal itu jangan debat, hukum asal. Namun menjadi boleh ketika terpenuhi kaidah-kaidahnya. Itu. Karena kita diperintah itu, hukum asal kita beragama adalah pasrah, jangan membantah. Hukum asal demikian kita beragama. Namun boleh sebagaimana kata Syekh di sini, liyakuna ala ahbatin limunadharatihim. Ya. Supaya siap dalam membantah atau munadharah itu artinya berdiskusi, berdebat gitu ya. Wa ala raddi, dan untuk menolak, membantah syubahihim. Syubah jadi jamak dari syubhat. Syubhatun jamaknya syubah.
kerancuan-kerancuan mereka, syubhat-syubhat mereka. Nah, summa liyabda. Kemudian Nabi SAW mengajarkan Muad agar Muad mengawalinya fi dakwati, dalam dakwahnya apa? Bil ahammi fal aham, dengan yang penting di antara yang paling penting. Yang paling penting di antara yang penting. Keliru tadi. Yang paling penting dan yang penting lah, yang paling penting di antara yang penting. Jadi penting gitu loh. Salat penting, tapi lebih penting lagi apa? Tauhid. Itu jadi yang paling penting di antara yang penting. Baik. Fayad'un nasa ila islahil aqidah awalan. Maka menyeru manusia kepada islahil aqidati awalan, perbaikan akidah yang pertama. Li'annaha al-asasu, karena dia adalah pondasi. Fa idan qadu lidzalik, kalau mereka tunduk kepada yang pertama ini, ma amarahum bi iqamis shalah, mereka diperintah untuk mendirikan salat, li'annaha a'dhamu al-wajibati ba'da tauhid, karena salat kewajiban yang paling agung setelah tauhid. Baik. Rukun Islam itu jamaah terbagi dua. Pertama rukun yang asas, yang kedua rukun yang mukammil, rukun yang penyempurna. Rukun Islam itu ada dua bagian. Pertama rukun asas, rukun pondasi, yang kedua rukun penyempurna. Rukun pondasi yang mana jamaah? Rukun pondasi adalah syahadat atau dua kalimat syahadat dan salat. Lalu selainnya penyempurna, ya. Baik, jadi salat a'dhamul wajibati ba'da tauhid, kewajiban yang paling agung setelah tauhid. Fa idza aqamuha, kalau sudah mendirikan salat maka turun perintah berikutnya, amara agniahum bidaf'i zakati amwalihim ila fuqaraihim. Maka orang yang kaya di antara mereka diperintah, ya, memerintah yang kaya di antara mereka bidaf'i, untuk menyerahkan zakati amwalihim, zakat harta-harta mereka, ila fuqaraihim, yang dibagikan kepada fuqara di kalangan mereka. Nah, muasatan lahum, untuk melapangkan orang-orang fakir, wa syukran lillah, dan sebagai bentuk syukur bagi orang kaya kepada Allah. Jadi zakat itu fungsinya bagi orang kafir dia sebagai bentuk melapangkan rezeki, namun bagi orang kaya sebagai bentuk syukur kepada Allah, yang dengan syukur Allah tambah atau Allah kurangi? Dengan syukur, lain syakartum la azidanakum. Jadi hakikatnya orang zakat itu nambah harta itu jemaah. Walaupun dari dompet kita memang kurang, sejuta diinfakkan 500.000 misalnya, tinggal 500, itu dohirnya begitu, tapi hakikatnya bisa 700 kali lipat lebih, kalau tidak di dunia juga di akhirat. Bahkan bisa jadi jemaah, tolak-tolak bala itu kan dengan sedekah. Bisa jadi kita nih dapat musibah, namun tertolak musibah dengan bala, dengan sedekah kita, ya. Mana qasad sadaqatun min mal, kata Nabi. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bal yazdad, namun nambah dan tambah. Jadi sedekah atau zakat ini sebuah ibadah yang pahalanya itu beraneka ragam. Pahalanya itu beraneka ragam, jemaah. Dari banyak segi gitu. Dari tolak balanya, dari nambah rezekinya, naungan di hari kiamat. Setiap orang tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang itu nanti tergantung di bawah naungannya sedekahnya di hari kiamat. Jadi setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya masing-masing. Lah yang tidak pernah sedekah, tidak punya naungan di akhirat. Sedekah. Demikian pula dari segi misalnya apa? Sedekah itu dari segi menahan panasnya api neraka. Perempuan-perempuan oleh Nabi disuruh dua, karena perempuan banyak penghuni neraka. Kata Nabi, ya masyarakat nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, ya, tasaddaqna,
Wastaghfarnallah, bersedekahlah wahai para wanita. Yang kedua, beristighfarlah wahai para wanita, kata Nabi. Kenapa? Fa inna kunna aktsar ahli nar, karena sungguhnya kalian banyak penghuni neraka. Lihat, manfaat sedekah bisa menyelamatkan dari api neraka. Wattaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Nabi. Takutlah neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Subhanallah. Jangan anggap remeh jemaah. Ngasih uang loh hanya untuk jajan anak ya. Anak orang miskin, kasih jajan. Ini nak jajan, kasih permen es krim apa. Itu sedekah jemaah. Wong sebiji kurma dibelah dua loh, diberi, itu sedekah. Yang dengan itu kata Nabi, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walaupun dengan sedekah. Bukan satu biji kurma jemaah. Sebiji kurma bukan. Separuh gitu jemaah. Syik tamrah itu separuh kurma. Subhanallah. Ya. Nah, jadi jangan remeh. La tahqirana bil ma'ruf fi syai'a. Jangan anggap remeh kebaikan sedikit. Jelasnya jadi sedekah ini luar biasa. Apalagi sekarang nih bulan Ramadan, bulan sedekah memang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan, tapi nek Ramadan lebih dermawan lagi beliau. Tidak seperti di sebelumnya. Padahal sebelum Ramadan juga Nabi dermawan, tapi di Ramadan lebih. Maka Ramadan bulan yang kita dianjurkan untuk dermawan di bulan Ramadan. Banyak-banyak sedekah. Mana tadi? طيب فإذا إلى فقراء طيب ثم حذره من أخذ جيد المال. Lalu dalam menarik zakat Nabi memperingatkan hadzarahu memperingatkan Mu'ad min akhdi jaydil mal, dari mengambil harta yang terbaik dari orang yang bayar zakat. Kenapa? Li'annal wajib al-wasatu, karena yang wajib zakat itu harta yang pertengahan, tidak terlalu mewah mahal, juga tidak terlalu murahan. Seperti kita kalau zakat fitrah ya jemaah, ya beras yang sedang, tidak terlalu beras yang mahal. Ya. Kalau mau yang mahal gimana? Ya monggo silakan, itu yang baik. Tapi kita tidak wajib untuk yang mahal, yang sedang tidak apa-apa. Summa hasahu alal adri, lalu Nabi menganjurkan hatsahu menganjurkan Mu'ad untuk berbuat adil wa tarki zulmi, dan meninggalkan kezaliman. Kenapa? Li alla yadu alaihi, supaya tidak didoakan atas Mu'ad al-madlum, oleh orang yang teraniaya. Wa da'watuhu mustajabatun, karena doanya mustajabah. Ya, baik. Apa kaitan hadis sekarang? Munasabatul hadis lil bab. Al-hadis yadullu ala anna awwal ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dalam hadis menunjukkan apa jemaah? Bahwa yang pertama diseru didakwahkan kepada orang adalah syahadat la ilaha illallah, wa fihi, dan pada hadis itu menunjukkan apa? Irsalu du'ati lidzalik. Dan pada hadis terdapat faedah anjuran untuk mengutus ad-du'ati, para du'at, lidzalik, untuk dakwah tauhid tersebut. Ya. Nah, kita harus ikut mendukung kalau ada program-program pengiriman dai, para dai ya, ke pelosok-pelosok kemana untuk dikirim, untuk mengajarkan. Nah, ini kita harus mendukung. Nah, gimana Bu? Lanjut apa? Ibu. Ada berapa faedah ini? 12 lumayan nih. Mau dibaca apa? Sudah dulu? Sudah ya? Tidak apa-apa Bu, jangan malu. Kalau sudah ya sudah, tidak apa-apa ya. Juga kalau kelamaan nanti malah takutnya tidak masuk. Tapi para jamaah sekalian, kita baca nanti apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas tentang pengutusan Rasul kepada Mu'ad ke negeri Yaman.
Baik, wallahu taala alam. Oh ya, yang perlu saya sampaikan di bulan Ramadan ini para jemaah, yang pertama kita beribadah ya, dihemat dulu energi kita untuk persiapan kita nanti di 10 akhir Ramadan. Karena pernah Nabi SAW ketika sholat bersama para sahabat tarawih beberapa malam ya, pada suatu malam Nabi pernah sholat sampai di sepertiga awal sampai separuh, juga pernah sampai akhir malam. Ketika Nabi hanya sholat sampai separuh malam saja, separuh malam loh jemaah, separuh malam itu sekitar jam 11 malam. Itu para sahabat minta kepada Nabi, ya Rasul, kenapa cuma separuh? Jadi sahabat itu masih ingin apa? Terus sholat bersama Rasul sampai pagi gitu, sampai malam. Kenapa baru separuh? Separuh itu jemaah ya jam 11, separuh malam ya. Apa kata Nabi? Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita di awal Ramadan jangan gaspol dulu, gaspol kita nanti 10 akhir. Kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi cukup. Karena siapa yang tadi sholat bersama saya, bersama imam sampai selesai, kata Nabi, dia dicatat pahala sholat semalam suntuk. Sudah. Jadi walaupun kita cuma separuh malam, pahala kita semalam suntuk. Walaupun cuma sholat tarawih sampai jam 8 toh, tapi kita pahala semalam suntuk. Maka jenengan di rumah sibukkan bukan dengan sholat. Sholat sudah cukup. Sibukkan dengan apa? Tilawatul Quran. Fokuskan baca Quran, masih banyak doa, zikir. Ya. Jadi jangan sekarang ngoyo-ngoyo, nanti malah di 10 akhir malah apa? Kau atau loyo gitu ya. Nabi itu bersungguh-sungguh. Dalam hadis yang lain juga yang menguatkan ini adalah Nabi SAW. Kata Aisyah, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa iqadha lahu ahya lailahu. Kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, Nabi itu sudah mulai mengencangkan kainnya. Maknanya ada dua makna ini, yakni tidak jima dengan istrinya atau serius dalam fokus ibadah, maksudnya menyingsingkan lengan baju kalau bahasa kita. Lalu wa iqada'alahu membangunkan istrinya. Wa ahya lailahu, dan Nabi begadang, malamnya enggak tidur. Bisa bermakna memang sampai loh, enggak tidur tuh sampai subuh memang. Nabi SAW malamnya penuh ibadah, sholat, ngantuk sebentar tidur, bangun lagi, sholat lagi, bangun, tidur, baca Quran terus. Karena juga dalam rangka ngalap mendapatkannya Lailatul Qadar. Ya, itu yang pertama jemaah. Kemudian poin yang berikut adalah jangan lupa untuk memperbanyak amalan-amalan yang istimewa di bulan Ramadan. Di antaranya sedekah, di antaranya lagi adalah tentu puasa dan salat malam ya tentu. Kemudian juga jangan lupakan memberi makan orang yang berbuka puasa, karena kata Nabi ada hadis khususnya gitu jemaah. Sedekah itu secara umum, tapi ada lagi spesial amalan khas Ramadan adalah man fatara shaiman. Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, ya, fa'alaihi, maka falahu ajru as-shaim, maka baginya mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'a, dan tidak kurang sedikit pun pahala orang yang puasa tersebut. Ya, baik. Kemudian khusus untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu, kalau ada kasus, kemarin ada kasus gini jemaah, ibu-ibu itu keguguran, usia kandungannya itu 2 bulan. Dia sudah tidak sholat, tidak puasa. Karena dianggapnya nifas. Ternyata jemaah, wanita yang keguguran saat hamil itu dirinci. Kalau dia keguguran pada saat ruh sudah, atau pada saat janinnya sudah berbentuk makhluk, ada kepalanya, ada tangannya, maka wanita keguguran itu darahnya disebut darah nifas, dan wanita itu dihukumi hukum nifas, sehingga haram sholat, haram puasa. Dan makhluk dibentuk itu para jemaah ketika usia kandungan 81 hari jemaah. Berarti berapa bulan? Satu bulan 60, 2 bulan 1 bulan 30, 2 bulan 60, 3 bulan berapa? 90 ya. Jadi 3 bulan kurang. Nah ini cuma 2 bulan, berarti dia belum dianggap nifas, sehingga wajib tetap dia puasa dan wajib dia sholat.
Namun para jemaah, kalau belum ditiupkan ruh, kan 81 hanya dibentuknya makhluk, cuman belum ditiupkan ruh. Kan ditiupkan ruh usia kandungan 120 hari. Maka yang membedakan dalam pengurusan jenazah atau pengurusan janinnya. Kalau yang sudah ditiupkan ruh, maka janin itu dianggap makhluk, sehingga dinamai, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, diakekahi karena sudah ditiupkan ruh. Adapun kalau belum ditiupkan ruh walaupun sudah berbentuk, maka dia tetap bukan dianggap makhluk, sehingga boleh dikuburkan dimanapun. Yang penting tidak bau saja. Yang kedua, tidak perlu disolatkan. Yang ketiga, tidak dinamai. Yang keempat, apalagi diakekahi. Jelas ya? Jadi masalah ruh ditiup atau belum, itu yang membedakan wanita ini dalam pengurusan bayi dan status bayinya. Adapun masalah nifas, jelas ya. Adapun urusan nifas yang membedakan berbentuk atau tidak berbentuknya. Nah, sang ibu tadi yang sudah tidak puasa, tidak sholat karena ketidaktahuan, apa harus diqadha? Jawabannya na'am, harus diqadha dia. Meninggalkan ibadah dengan sengaja, tidak ada qadhanya. Karena enaklah meninggalkan sholat sengaja nanti qadha. Berarti kita nggak usah sholat, kalau malas cukup nanti qadha saja. Jadi nggak ada qadha jemaah. Meninggalkan ibadah yang ada qadhanya apabila ada sebab. Satu, lupa, ketiduran, atau tidak tahu. Tadi sang ibu karena apa? Dia tidak sholat, tidak puasa. Karena nggak tahu. Cuman salahnya, Bu, kenapa baru tanya sekarang? Harusnya iya Ustaz, saya nggak tahu. Iya nggak tahu, kenapa dari awal ibu memutuskan tidak puasa nih? Tanya harusnya. Ustaz nih hari ini saya keguguran, usia saya sekian kandungannya, saya sholat apa enggak nih? Harusnya begitu. Ini sudah sepekan baru nanya. Ya, dan mudah-mudahan Allah memaafkan. Tinggal diqadha saja, Bu, saya bilang. Demikian. Terus kasus yang kedua, ibu-ibu terakhir nih, Bu. Kalau ibu-ibu melahirkan di bulan Ramadan, kemudian pas melahirkan otomatis apa itu? Menyusui. Ini kasus sang ibu ini nanti tidak berpuasa. Apakah dia tidak berpuasa karena nifasnya atau tidak puasa karena menyusuinya? Al-jawab, sang ibu tadi haram berpuasa jemaah. Kenapa? Karena dia nifas. Dan ini yang asal. Adapun yang menyusuinya ya nunut kepada nifas, sehingga dia cukup untuk mengqadha. Karena dia nifas. Ustaz, kalau saya pilih menyusui gimana Ustaz? Enggak boleh. Misalnya kan kalau menyusui katanya bayar fidyah toh. Mungkin ibu malas juga nih ya, mungkin mengqadha malas ya Ustaz. Saya kayaknya ambil menyusui saja ya. Loh, enggak boleh. Karena itu yang asal, wanita haram puasa. Ini yang asal, sementara menyusui nunut. Maka cukup dia untuk qadha dan tanpa perlu juga menyusuinya bayar fidyah, tidak, tapi cukup qadha saja. Jelas ya? Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kemarin sudah ini hari ini berarti ya, harus buat untuk besok pagi.